streaming kita pada hari Minggu ini. Mari bersama-sama kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak diagungkan. Amin. Kita angkat pujian kita dari utara ke selatan. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Sampai ke Ritu, nama Yesus disandung.
hanya di dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk lebih dalam lagi, bawa kami tenggelam di sungai-Mu Tuhan. Tiada yang lebih indah selain berada dalam hadirat-Mu. Ini kami datang padamu. We worship you. Oh, we worship you, my Jesus, my Jesus. Kami percaya Engkau ada di sini, Tuhan. Kami percaya kuasa yang tak terbatas itu ada di sini, menjamah gereja-Mu, jamah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, kami sedang bersekutu dengan-Mu, kami berada dalam pelukan-Mu yang hangat, itu yang menyegarkan kami, itu yang menguatkan kami ya Tuhan. Berbicaralah Engkau, kami sudah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baiklah saudara, pada hari ini kita ketemu lagi. Walaupun kita masih bisa belum beribadah secara biasa, ya rasa rindu kita untuk ketemu satu sama dengan yang lain pasti luar biasa saudara ya. Ya, kalau kita di luar pun setiap hari, setiap waktu yang kita lihat hanyalah masalah-masalah saja. Kalau kita pergi ke kantor ada masalah di sana. Kalau kita pergi ke pasar ada masalah di mana pembeli tidak lagi seperti dulu. Di mana-mana ada masalah saudara. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dulu. Kita akan mendengarkan kebenaran. Yang saya mulai dulu dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Yaitu tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah.
Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, apa yang kita lihat di dalam rombongan para murid-murid ini, waktu dia naik perahu itu, saudara, ada gelombang yang begitu besar. Dikatakan di sini gelombang karena angin sakal. Luar biasa. Saudara, itu yang dialami oleh para murid, sehingga mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Lalu, saudara, di situ Yesus datang dan dia berjalan di atas air untuk melihat para murid. Lalu para murid melihat sosok Yesus dari jauh dan dia melihat Yesus itu bukan lagi seperti Yesus, tapi sudah seperti hantu, saudara. Ketika orang tidak lagi berada dalam ketenangan, memang saudara, kita sulit untuk melihat Tuhan. Mereka, Alkitab berkata bahwa para murid itu melihat Yesus itu hantu. Tetapi waktu Yesus bilang, tenanglah, maka Petrus bilang, Tuhan, aku mau berjalan di atas air. Saudara, sekarang kita dibutuhkan untuk berjalan di atas air. Kenapa, saudara? Karena gelombang itu sekarang besar. Gelombang itu begitu nyata. Artinya, kemanapun kita pergi, di situ terlihat gelombang. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ke kantor saya melihat gelombang itu begitu luar biasa, saudara. Ya, orang yang ketakutan begitu banyak. Kalau saya pergi, misalnya ke pasar, saya mendengar, saudara, bagaimana para penjual, para pedagang-pedagang itu mengalami gelombang itu. Kalau saya di televisi, saya mendengar bahwa banyak sekali orang-orang yang di PHK. Saudara, itu adalah gelombang-gelombang yang begitu nyata yang ada di sekitar kita. Yang ada setiap hari yang kita lihat. Bahkan gelombang itu menerpa kita. Menerpa kita. Saudara, jadi dikatakan di sini, ketika kita melihat dan selalu melihat gelombang itu sesuatu yang berbahaya. Yesus katakan, saudara, lihatlah Yesus, teruslah percaya, teruslah percaya, jangan sampai bimbang. Dikatakan, saudara, jangan melihat gelombang itu, tetapi pandanglah Yesus, supaya engkau dapat berjalan di atas gelombang. Saudara, kita tidak mengatakan, di sini tidak mengatakan, tengkinglah gelombang. Yang menghentikan gelombang itu bukan doanya Petrus, tetapi itu Yesus sendiri yang menghentikannya. Tugas Petrus bukan mengking gelombang, tetapi tugas Petrus adalah ketika terus percaya dan tidak goyah kepada Tuhan, maka dia akan mampu berjalan di atas gelombang itu. Saudara, kadang saya renungkan bagaimana kita menghadapinya. Karena saudara, saya pun terimbas karena keluarga-keluarga, anak-anak semua saudara terimbas. Lalu bagaimana? Saudara, kalau hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, artinya kalau kita sudah nyatu dengan Tuhan, maka apa yang terjadi, yang kita alami, itu pasti turut dengan apa yang Tuhan rancang. Kalaupun kita mengalami sebuah kesusahan yang dalam, tetapi ketika mata kita terus tertuju kepada Tuhan, artinya kita sedang diizinkan Tuhan kepada sebuah proses yang begitu dalam. Yang begitu dalam. Orang yang melekat pasti menerima apapun yang Tuhan izinkan, yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan mereka, bagi keluarga mereka. Karena saudara, si negatifnya,
Tetapi lihat dari sisi positifnya. Karena ketika engkau mengikut Tuhan, ketika engkau menyerah apapun yang terjadi, dan engkau katakan selalu haleluya, di sana engkau akan mampu melihat kedalaman-kedalaman tentang pengenalanmu akan Tuhan. Saudara, kadang kenapa kita mengeluh? Kenapa kita takut? Karena kita, saudara, membandingkan dengan apa yang kita alami dulu. Mungkin dulu usaha kita baik, mungkin tetangga kita baik. Ukuran-ukuran yang kita buat selalu menjadi pembanding adalah hal-hal duniawi. Padahal Tuhan berbicara bukan hal-hal duniawi, tetapi harta yang tersembunyi. Ada teman yang mengatakan begini, saudara. Tuhan kadang izinkan kita kehilangan segala sesuatu. Karena sering sekali harta-harta dunia itu justru menjadi sampah-sampah yang menghalangi kita berjumpa dengan Dia. Iya, menurut kita kadang-kadang itu baik. Menurut kita kadang-kadang itu finansial yang baik. Tapi sebetulnya tanpa kita sadari, semua itu menjadi bagian untuk menghalangi kita mengalami Tuhan, untuk menghalangi kita pengenalan yang dalam akan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan, tenanglah. Kalau seandainya pun Anda di PHK, asal engkau terus melekat dengan Dia, tidak ada yang harus ditakuti. Mari kita lihat sebentar kepada kitab Perjanjian Lama. Kita mengenal sosok Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, bagaimana mereka mengalami sesuatu kengerian? Saudara, kalau kita lihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, ketika ada rancangan untuk dia dilemparkan ke api perapian yang panas. Saudara, apa yang diomongin oleh mereka? Mereka itu pasrah sekali dengan apa yang Tuhan mau. Dia katakan, kalau Tuhan menolong kami, pasti Dia dapat menolong kami. Kalau Dia tidak mau menolong kami, tidak apa-apa. Saudara, itu yang dikatakan surrender, menyerah total. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, enggak dia tengking. Dia enggak tengking. Dia, saudara, ngikuti saja. Ya, kita tahu juga mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang menyembah. Saudara, kita lihat juga Daniel, saudara, bagaimana dia dilemparkan ke lubang singa. Dia enggak tengking. Dia enggak tolak. Dia santai saja. Dia memang masuk ke lubang singa. Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke api. Bukan terhindar, tapi masuk. Tetapi dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego bahwa walaupun dia masuk di perapian itu, tak sehelai rambutnya pun yang terbakar. Walaupun Daniel masuk ke lubang singa, tak ada sedikit pun bekas cakaran singa di dalam tubuhnya. Saudara, kita tak bisa menghindari apa yang kita alami. Jangan tengking, tetapi masuk saja. Ya, arti masuk itu maksudnya saudara, mungkin saudara mengalami kesusahan itu. Saudara masuk ke lubang singa itu, mengalami bau singa, tidak bisa nyaman tidurnya. Saudara alami itu. Tetapi yang penting saudara,
ketika hati kita terus tertuju kepadanya, hati dan pikiran kita yang terus tertuju kepadanya, melalui menyembah Dia di dalam roh setiap hari, itu yang membuat kita tidak takut. Itu yang membuat rambut kita sehelai pun tidak ada terbakar. Entah bagaimanapun nanti kesusahan ini kita alami, tidak ada yang satu pun yang dapat menolong kita. Hanya kalau kita melekat terus dengan Dia. Saudara, saya memang mendengar di luar sana banyak firman yang disampaikan lewat WA, lewat media-media sosial. Mungkin itu tidak cukup, karena sering sekali apa yang dikatakan di media sosial, sering sekali ditengking gelombang itu, ditengking singa itu. Tapi toh kita masuk juga ke lubang singa, tapi toh kita masuk juga ke perapian. Kita sudah tengking masalah, kita sudah tengking persoalan, tetapi toh mungkin kita ikut juga di PHK. Sehingga saya katakan bukan itu jawabannya. Jawabannya engkau harus nyatu dengan Tuhan. Saudara, ya secara logika kita itu sangat menakutkan. Tetapi kalau kita lihat, apakah Daniel takut di lubang singa? Tentu tidak. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego takut waktu berada di perapian? Tentu tidak. Saya katakan saudara, entah bagaimana badai ini, entah berapa lama pun badai ini menerpa kita, ketika kita selalu masuk ruang Maha Kudus itu, bukannya ketakutan yang kita alami, tetapi justru sebuah kenikmatan. Justru kita memperoleh harta-harta yang lain daripada harta yang diperoleh dari dunia ini, yaitu harta-harta yang tersembunyi. Dan di sanalah kita akan dipuaskan. Tetapi saya katakan sekali lagi saudara, masalah ini bukan masalah ringan. Badai ini bukan badai yang kecil, tetapi ada angin saka. Supaya kita tetap memandang wajahnya, lakukanlah itu selalu penyembahan-penyembahan di rumahmu, dimanapun kau berada, melekat dengannya, sehingga walaupun ada perapian itu, ada lubang singa itu, aku akan melihat wajahmu. Engkau tidak bersedih, engkau tidak stres, tapi engkau beria. Karena hari lepas hari bukan melihat masalah yang ada, tetapi engkau memandang Tuhan. Ketika saya sebagai gembala melihat para jemaat, bukan bercerita tentang kesusahannya, tetapi saya melihat mereka sedang memandang Tuhan. Sebuah kenikmatan yang sungguh luar biasa pada masa-masa yang sulit ini. Amin. Itu ku terima. Aku tidak mengeluh. Aku tidak menganggap itu sesuatu yang menyakitkan bagi hidupku, tetapi sebuah penderitaan yang tulus. Terima kasih Tuhan. Jadilah kami menjadi orang-orang yang tidak takut, tetapi menjadi orang-orang yang selalu melekat denganmu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan melakukan ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu ini, karena Minggu ini adalah minggu pertama. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Seluruh jemaat dan seluruh sahabat dari GKKI Philadelphia untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menghormati bersama-sama tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Yesus
Ambillah roti dimanapun kau berada. Lalu dia berkata, ini adalah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Ketika engkau memakannya, jadilah ini peringatan akan daku. Makanlah. Setelah selesai, dia mengambil sawan dan mengangkatnya dan berkata, ini adalah darahku yang tercurah kepadamu. Ketika engkau meminumnya, jadilah ini menjadi perjanjian baru bagimu. Minumlah. Sembah dan puji penuhi
Silakan duduk kepada seluruh jemaat semua. Kita sampai kepada warta. Kembali untuk minggu depan, kita kembali akan mengadakan ibadah minggu secara live streaming. Kembali tepat dimulai jam 5 sore. Jadi mari kepada seluruh jemaat GKKI Philadelphia, kepada seluruh sahabat-sahabat dari GKKI Philadelphia, untuk kita boleh minggu depan kembali bersama-sama bertemu di udara untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama, untuk mendengarkan suara Tuhan bersama-sama yang disampaikan oleh hambanya, untuk bersama-sama kita bersekutu supaya roh kita terus bernyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Hari Minggu kembali minggu depan ibadah Minggu live streaming dimulai jam 5 sore. Ajak orang tua, sahabat, saudara kita, kakak adik kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Amin. Lalu pengumuman yang kedua, kepada seluruh jemaat GKKI Philadelphia yang ingin mengumpulkan persembahan, petugas yang sudah disiapkan akan datang ke rumah Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk boleh mengambil uang persembahan minggu, lalu yang ingin memberikan perpuluhan, lalu yang ingin memberikan persembahan misi. Jangan lupa bagi seluruh jemaat GKKI Philadelphia yang ingin memberikan perpuluhan, di amplop di depan itu boleh ditulis perpuluhan. Yang ingin memberikan persembahan misi juga di depan boleh ditulis untuk persembahan misi. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Boleh Bapak Ibu seluruh jemaat GKKI Philadelphia segera mengisi list yang akan ditulis di grup GKKI Philadelphia. Baiklah, demikian pengumuman. Kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu sore ini. Saya mengundang kita kembali untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita di dalam doa. Kita akan pujian kita. Kami memuji kebesaran. Kami memuji. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup setiap kami. Walaupun Tuhan secara umum kami tidak bisa beribadah secara korporat. Walaupun jemaat-Mu ada di tempat masing-masing untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu itu tidak pernah terbatas di dalam hidup setiap kami. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu sedang melawat setiap. Kami percaya ketika kami bersama-sama menyembah secara live ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus melawat setiap sidang jemaat-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, bahkan roh yang menyala-nyala. Karena kami dibangkitkan dan dibakar oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami percaya setiap kami boleh kuat menghadapi situasi yang sangat sulit sekarang ini. Dan kami tahu setiap sidang jemaat-Mu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Sore malam ini kami sudah dibekali oleh firman-Mu melalui hamba Bapak Gembala kami, di mana kami tahu gelombang itu pasti datang Tuhan. Tapi ketika angin sakal datang, gelombang yang besar datang, ketika kami arahkan mata kami tertuju kepada-Mu, kami percaya kami akan melihat
Kekuatan yang daripadamu itu datang menolong kami, sehingga kami tidak perlu takut. Karena di situ ada masalah, di situ juga ada Tuhan yang sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ketika kami melihat kepadamu Tuhan, kami boleh melihat Tuhan seperti Petrus memandangmu Tuhan, sehingga Petrus bisa berjalan di atas gelombang Tuhan. Dia tidak takut, tetapi ketika dia melihat gelombang, dia menjadi takut dan tenggelam Tuhan. Tapi dia terus minta tolong kepadamu dan Engkau tolong dia. Kami bersyukur, kami dibekali oleh firman Tuhan. Kami percaya firman termeterai dalam hati kami, mampukan kami untuk merenungkan dan melakukan di dalam hidup setiap kami. Ajar kami untuk mengarahkan mata kami tertuju kepadamu, supaya kami terus membangun persekutuan yang intim dengan Engkau, melekat kepadamu Tuhan, lewat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kuasa yang tidak terbatas itu bekerja di dalam hidup setiap kami, sehingga dimanapun kami berada, kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru. Bahkan kami terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali, karena kami tahu Tuhan, Engkau menaruhkan kami di bawah kepak sayap-Mu, dan kami akan terbang tinggi dan terus terbang tinggi, akan melihat kemuliaan-Mu nyata di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami sudah memberkati kami, terus tambah-tambahkan hikmat dan kewahyuan. Berkati keluarganya, istri dan anak mantu, cucu, semua ini diberkati, dipakai, dipersiapkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya setiap mereka Tuhan beroleh kesehatan, kekuatan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Karena kami tahu penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Walaupun ada virus, kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi setiap sidang jemaat-Mu. Walaupun situasi yang sulit, kami percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang memelihara setiap sidang jemaat-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau yang buka jalan, Engkau yang buka pintu-pintu langit-Mu Tuhan, untuk memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh bersyukur senantiasa ketika kami datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terus kami dibawa ke ruang Maha Kudus untuk kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Disitulah kami mendapatkan sesuatu yang baru, makanan yang baru yang bergizi daripada Roh Kudus, memberikan kami pertumbuhan secara rohani. Sekalipun digoncangkan oleh apapun yang terjadi sekarang ini, kami tahu kami tidak bisa digoyahkan, karena kami dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan kami berdoa, biarlah semuanya apa yang sudah disampaikan pemerintah untuk membantu saudara-saudara kami yang benar-benar membutuhkannya, apa yang diberikan biar sampai ke tangan-tangan yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keamanan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang campur tangan, memberikan kekuatan kepada setiap bangsa kami Tuhan untuk menghadapi COVID-19 ini, dan kami bisa melaluinya dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya tangan kasih-Mu yang terus mempersatukan kami, mengikat kami dengan ikatan tali kasih-Mu. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dimanapun kita berada, mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita ke surga. Marilah kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa kita, dengan kasih-Nya melalui Kristus Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bye-bye.